Hmm. Terus orang-orang pada bilang gue diulti sama Coki, diulti apaan gitu, gue nggak tahu. Belum terasa ya Om? Oke, saya bantu ya. Bisa nggak Tuhan yang maha mampu itu menciptakan batu yang segitu gedenya sampai dia nggak mampu ngangkat? Itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan orang ateis kepada orang yang monoteistik gitu. Contoh misalnya, kalau orang bilang Tuhan itu maha kuasa, karena dia maha kuasa, dia bisa jadi apa aja termasuk jadi manusia, kan gitu. Nah Om, tahu nggak kenapa ateis yang menggunakan pertanyaan paradoks itu? Karena pertanyaan ini juga menyerang Tuhanmu Om. Kalau Tuhanmu tidak bisa jadi manusia, apakah Tuhanmu masih maha kuasa? Tapi pembicaraan selanjutnya akan menjelaskan lebih jelas sejelas-jelasnya. Tuhan itu berhikmat, Tuhan itu adil, Tuhan itu belas kasih, dan Tuhan itu pokoknya kalau di Islam ada 99, kalau di Kristen saya tidak tahu. Tapi sifatnya banyak. Dan dia tidak akan melakukan sebuah tindakan yang melanggar sifat lainnya. Pertanyaannya begini. Kalau dia maha kuasa, dia bisa jadi apa aja, termasuk jadi manusia, bisa nggak dia jadi iblis? Nah, itu kan pertanyaannya. Kenapa saya bertanya tentang jadi iblisnya? Karena iblis, kita sudah tahu, sama-sama tahu bahwa sifatnya pasti jahat. Wow. Betul kan? Iya. Kalau Tuhan punya sifat jahat nggak? Nggak. Jadi bisa nggak pada saat yang sama, Tuhan yang tidak punya sifat jahat, mempunyai sifat jahat? Nah, inilah premisnya. Kita setuju kemahakuasaan Sang Ilahi tidak menentang sifat lainnya. Misalnya sifat jahat iblis tidak sesuai dengan sifat baik Sang Ilahi. Jika ini Sang Ilahi, maka yang berkontradiksi adalah iblis. Sekarang, coba pikirkan ini baik-baik. Manusia, posisinya di mana? Apakah di sebelah sini bersama iblis? Berarti manusia sama dengan iblis. Atau di sebelah sini? Wah, kalau ini lebih berbahaya. Menyamakan diri dengan Sang Ilahi. Jadi, di mana posisi manusia? Inilah berbahayanya jika punya pola pikir polarisasi dua kutub. Kalau tidak asli, pasti palsu. Kalau tidak jahat, pasti baik. Kalau tidak Tuhan, pasti iblis. Sehingga posisi manusia tidak jelas bagi pemikiran polarisasi ini. Jadi jawabannya begini. Benar Sang Ilahi dan iblis berkontradiksi. Tetapi Sang Ilahi dan manusia tidak harus berkontradiksi. Manusia memiliki posisinya sendiri. Bukankah semua manusia berdosa? Bagaimana dengan Adam dan Hawa ketika pertama kali diciptakan? Apakah Adam dan Hawa bukan manusia sebelum memakan buah terlarang? Atau dalam keyakinan Om Dondi, bahwa bayi lahir dalam keadaan fitrah? Apakah bayi ini belum bisa dianggap sebagai manusia? Kenapa muncul pemikiran bahwa Sang Ilahi berkontradiksi dengan manusia? Itu karena landasannya ini. Tuhan bukan makhluk. Dalam konteks Kristen, ini menyatakan kesempurnaan. Tapi dalam konteks Islam, menjadi sebuah kontradiksi. Manusia diciptakan oleh Hashem menurut gambar dan rupanya, sehingga manusia mewarisi sifat-sifat Sang Ilahi. Misalnya, dapat saling mengasihi, rela berkorban, dan adil. Inilah gambaran dari Tuhan saya. Maka ketika Anda diperhadapkan dengan pertanyaan, Tuhan kok manusia? Jika lawan bicara Anda adalah seorang agnostik atau ateis, maka Anda jawab dengan menceritakan alasannya atau tujuannya Tuhan menjadi manusia. Dia bisa, tapi untuk apa? Tetapi jika lawan bicara Anda adalah seorang Muslim yang memiliki pandangan bahwa Tuhan, Sang Ilahi, dan manusia itu bertentangan, maka Anda jawabnya begini. Maaf, Tuhan Anda dan Tuhan saya tidak sama. Manusia adalah gambar dan rupa Sang Ilahi, sehingga manusia tidak harus berkontradiksi dengan
Tuhan saya. Ketika Yesus berinkarnasi menjadi manusia, dia tidak melanggar sifat-sifatnya. Yesus tetap sang ilahi, walaupun dalam rupa manusia. Oke, Tuhan Yesus mengasihimu. Nah, ya, surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, kalau nggak salah nomor 1 tahun 79, itu yang melarang ya orang untuk merayu, intimidasi atau mengajak orang yang sudah beragama, mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja, tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas. Wow.